Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diskayana Enwal Hidayah dengan NIM B1C124066. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai fungsi logika di dalam Microsoft Excel yang meliputi rumus if, and, dan or. Nah, sebelum itu, di dalam fungsi logika itu sendiri terdapat yang dinamakan dengan operator logika. Operator logika itu meliputi simbol sama dengan, simbol tidak sama dengan, simbol lebih kecil dari, simbol lebih besar dari, simbol lebih kecil sama dengan dari, dan simbol lebih besar sama dengan dari. Nah, keenam simbol operator ini akan sangat sering digunakan di dalam fungsi logika Microsoft Excel. Oke, kemudian untuk rumus yang pertama yaitu if itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu single if dan multi if. Nah, if ini digunakan untuk menguji sel berisi nilai yang memenuhi kriteria. Semisal saya sudah memiliki tabel data seperti ini, kemudian saya ingin mencari gaji pokok dari karyawan-karyawan ini. Namun tapi kriteria yang ditetapkan dalam mencari gaji pokok ini, dalam menentukan gaji pokok ini adalah bagi karyawan yang masa bekerjanya lebih dari 5 tahun, maka dia itu memiliki gaji pokok sebesar 3.500.000. Sedangkan karyawan yang lama kerjanya di bawah 5 tahun atau tidak lebih dari 5 tahun, itu gaji pokoknya hanya sebesar 2.250.000. Maka saya akan menggunakan rumus if untuk mencari gaji pokoknya. Sini saya blok. Kemudian tadi kan kriterianya itu lebih besar dari 5 tahun, berarti saya beri simbol operator lebih dari 5 tahun. Kemudian nominalnya itu sebesar 3.500.000. Lalu untuk di bawah 5 tahun itu 2.250.000. Nah, di sini tuh terlihat bahwa if memiliki 3 parameter, meliputi logical test, value if true, dan value if false. Nah, di sini sudah memenuhi kriteria daripada parameter tersebut. Langsung saja saya. Langsung. Di sini sudah terlihat bahwa gaji pokoknya itu seperti ini. Itu untuk menggunakan if. Nah, kemudian misal juga saya memiliki data seperti ini. Nah, ini adalah nama orang dan nilai Excel-nya. Kemudian terdapat kriteria bahwa orang yang memiliki nilai Excel lebih besar sama dengan 75 itu dinyatakan lulus. Sedangkan yang tidak lebih besar sama dengan 75, maka dia tidak lulus. Berarti coba kita masukkan dengan kriteria tersebut. Jadi ini kemudian beri simbol lebih besar sama dengan 75, itu lulus. Kita kutip kata lulus. Nah, untuk value if false-nya itu adalah tidak lulus. Nah, sini langsung di-copy saja. Nah, sini sudah terlihat. Jadi seperti itu apabila kita memiliki tabel data yang diharuskan yang untuk melakukan uji itu memiliki kriteria, maka kita bisa menggunakan rumus if. Nah, ini baru single if, adalah yang dinamakan dengan multi if. Jadi kalau multi if itu ya seperti ini. Saya bisa menambahkan kolom grade, border. Nah, misal ada kriteria seperti ini untuk mencari kolom grade. Jadi nilai yang lebih besar sama dengan 90 itu dinyatakan sebagai A. Nilai yang lebih besar sama dengan 76 dinyatakan sebagai B, sedangkan nilai yang lebih besar sama dengan 60 dinyatakan sebagai C, sisanya dinyatakan sebagai D. Nah, bagaimana caranya kita mencari hal tersebut? Maka kita harus menggunakan yang dinamakan dengan multi if. Multi if itu seperti ini. Jadi kriterianya kan kalau
lebih besar sama dengan 90, terus lebih besar sama dengan 76, dan lebih besar sama dengan 60. Ini keterangannya A, keterangannya B, dan keterangannya C. Kemudian lain daripada 3 ini adalah D, dinyatakan sebagai D. Berarti kita input saja if, kemudian kita seperti ini. Kemudian sama dengan lebih besar sama dengan 90, terus dikutip huruf A, kemudian if lagi, kemudian kita blok lagi angka ini lebih besar sama dengan 76, itu dikutip sebagai B, kemudian if lagi, masih if, kemudian di blok lagi lebih besar sama dengan 60, itu dikutip sebagai C. Nah, terakhir yang lain daripada itu dikutip sebagai D. Nah, kemudian tidak lupa bahwa kita harus, nah di sini sudah. Ini adalah rumus yang rumus multi if jika kriterianya itu banyak seperti ini. Nah, terlihat di sini hasilnya. Oke. Baik, seperti itu untuk penggunaan if, single if, dan multi if. Kemudian lanjut lagi, jadi rumus N itu digunakan untuk menghasilkan nilai true atau nilai benar jika kriteria yang diuji itu semuanya benar. Namun apabila ada kriteria yang salah atau misal satu atau lebih kriteria itu bernilai salah, maka dia dinamakan sebagai false. Seperti di mengacu pada parameternya. Jadi kalau true itu apabila semua data, semua nilai atau kriteria itu benar, sedangkan false itu apabila satu atau lebih kriteria itu tidak benar. Itu dinyatakan sebagai false. Misalnya langsung seperti ini. Di sini ada 2 kriteria, yaitu nilai teori dan nilai praktek. Maka kita harus menggunakan rumus N untuk mencari datanya. Mengetahui keterangannya itu berarti if N buka kurung, kemudian ini jadi sebelumnya untuk nilai teori dan praktek ini terdapat sebuah kriteria atau sebuah syarat apabila nilai teori dan prakteknya lebih besar dari 70 berarti dia dinyatakan sebagai kompeten. Jika salah satunya atau dua-duanya tidak lebih besar dari 70 berarti dia tidak kompeten. Langsung tadi kan lebih besar dari 70. Terus kita blok lagi yang ini lebih besar lagi dari 70. Terus dikutip dengan angka kompeten untuk false, dan ini untuk tidak kompeten. Ini untuk false, kompeten tadi untuk true. Oke, nah langsung terlihat ini. Seperti itu untuk penggunaan rumus M. Kemudian kita lanjut lagi kepada rumus OR. Jadi rumus OR ini didefinisikan untuk mengkombinasikan multiple kriteria. Kurang lebih seperti itu untuk OR. Misal seperti ini. Ini saya kan sudah memiliki data. Jadi kriterianya atau syarat dari tabel data ini semisal potensi, jika tes potensi karyawan lebih besar dari 85 dan wawancaranya bagus, maka dia itu dinyatakan diterima. Tapi jika tidak, jika tes potensinya kurang dari 85 dan wawancaranya tidak bagus atau salah satunya tidak memenuhi kriteria, maka berarti dia dinyatakan ditolak. Itu. Langsung saja kita coba OR if. Nah,
Terus kita blok ini, semisal dia lebih dari 85. Ini apabila wawancaranya bagus, berarti kita kutip dengan sama dengan bagus. Itu dinyatakan diterima. Tapi kalau tidak, berarti dia ditolak. Nah, seperti ini. Langsung terlihat jumlahnya, langsung terlihat hasilnya. Jadi seperti itu untuk menggunakan rumus OR. Nah, kemudian di sini tuh saya sudah memiliki data yang saya input dari modul ini. Di sini syaratnya tuh gini. Jadi di modul ini dikatakan bahwa untuk mencari hasil dari tabel data itu ada sebuah kriteria atau syarat yang harus kita perhatikan. Di sini dinyatakan diterima apabila umur dari calon karyawan itu kurang atau sama dengan 32. Jadi kurang atau sama dengan 32 itu syarat pertama. Kemudian pendidikan itu harus S1, harus sama dengan S1. Ini syarat kedua. Kemudian harus bisa berbahasa Inggris. Berarti katakan saja bisa bahasa Inggris. Terus kriteria selanjutnya IPK harus sama dengan 4. Dan terakhir nilai potensi. Nilai potensinya itu harus minimal 80. Berarti katakanlah lebih besar sama dengan 80. Kemudian kemampuan wawancaranya juga harus bagus, berarti sama dengan bagus. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencari hasil dari tabel data ini. Jadi langsung saja kita masukkan. Jadi yang pertama itu if. Sini kita menggunakan n. Terus yang pertama itu membahas umur. Jadi kalau kurang atau sama dengan 32, terus minimal harus S1, lalu kita kutip. Kemudian harus bisa berbahasa Inggris, bisa. Nah, terus IPK itu harus 4. IPK sama dengan 4. Kemudian tes potensi harus lebih atau sama dengan minimal 80. Kemudian yang terakhir, wawancaranya itu harus bagus. Nah, ini saya sudah menuliskan rumus untuk syaratnya. Ini apabila syaratnya semuanya terpenuhi, maka dia itu langsung dinyatakan diterima. Ini diterima, kita kutip lagi. Jika tidak, berarti dia tidak diterima. Nah, langsung terlihat. Oke. Ternyata dari rumus tadi dinyatakan bahwa calon karyawan ini tidak ada yang diterima. Semuanya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga hasilnya tidak diterima semua. Seperti itu penggunaan untuk fungsi logika yang meliputi rumus if, and, dan or. Mungkin sampai di sini saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.